dimulai dari chapter presiden. Jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan. Dan mari kita sama-sama, siapapun yang paling sedikit bicara, karena ini milik kita sama-sama. Dan I want to tell you something. Saya adalah saksi hidup. Sekian lama saya akan tutup dengan ini, bahwa 20 hampir 30 tahun di wadah ini, Tuhan gak berutang apa-apa pada saya. Di dalam bisnis, saya mulai start. Menikah tahun 82, masuk di Fugaso 87. Saya menikah, gaji saya masih 178.000. Pegawai. Di wadah ini, Tuhan belajar banyak tentang bagaimana mengatur family, mengatur bisnis, gaya hidup, kepemimpinan. Apakah saya nggak disolimi? Solimi terus. Saya cerita tadi, ketika saya mulai jadi bendahara, itu seluruh tomang maki-maki saya. Ketika saya mau suruh fit faith, semua orang marah. Ini dunia dimasukkan di dalam apa ini? Chapter. Apalagi waktu saya jadi chapter presiden. Pak, siapa yang hadir di konvensi 2004 di Bangka? Itu salah satu nasional konvensi yang paling bagus, dan Richard Sakari yang hadir waktu itu. Saya adalah ketua konvensi. Tapi apa yang diomongin waktu itu? Wah, Pak Dian running itu karena mau jadi nasional presiden. Sakit sekali, Pak. Bener. Pak, waktu itu 3 calon, saya, Pak Bernard, dan sama Pak Wilson. Nah, saya nggak ada punya ambisi sama sekali. Dan saya cuma bilang waktu itu, waktu pas melihat itu, saya bilang, saya tahu my calling. Dan 2004, 2008, 2012, 2006, panggilan saya bukan itu. My calling is not national president. Tuhan menempatkan kita di mana saja. Yang penting is no position. Yes. Leaders is no position. It's about action. Saya lebih condong full gospel itu leader by example, memimpin dengan contoh. Nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak ini, tapi orang melihat. 2012 World Convention, berapa banyak ikut World Convention 2012 di Bali? Bali, yang kemarin World Convention di Bali. World Convention di Bali. Ya, yang kita bikin di puncak itu. Itu salah di Gunung Garuda. Itu sampai sekarang di Bapak ke seluruh konvensi di dunia ketika bicara tentang World Convention, selalu Richard sampai sekarang ini setiap booklet itu pasti Bali dimasukin. Apa yang dikatakan? Wah, Pak Dian running itu bukan konvensi World Convention, itu konvensi Kristanto Family. Karena anak saya yang pergi keliling dunia untuk promosi, mantu saya yang terjemahin, apapun juga, saya tuh sampai ditegur loh, Pak. Tapi bagi saya merasa ini. Nah, 2004 Pak, itu saya dimaki-maki, Pak. Habis pembukaan saya ajak makan, baru ada anak saya duduk makan sama-sama di Hawaii, bukan Hawaii, ada satu restoran di, baru orang-orang, kamu tuh sombong begini. Karena saya ingat waktu itu dari wilayah timur, kita punya 2 wilayah, mereka mau narik hampir 1 jam lebih. Saya bilang nggak bisa, ini harus di-cut gitu. Nah, saya waktu itu masih muda, jadi tegas sekali dalam hal-hal gini. Saya ngomong very clear, 1, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Don't take advantage di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Sebagai presiden chapter, sebagai apa? Jangan curi kemuliaan Tuhan. Tuhan benci itu. Kedua, jangan take advantage, jangan cari keuntungan. Dan ada beberapa teman yang melakukan hal ini. Dan saya tegur. Contoh, yang harus kasih baju 1.200, disuplai cuma 800, saya tegur. Dan diomongin yang, dan waktu makan gitu ya, malam itu Pak, baru semua haleluya puji Tuhan ya. Waktu itu hujan, kita berdoa puas. Saya sama istri saya puasa 1 minggu loh Pak, supaya ini bisa berjalan. Saya komitmen waktu itu, Pak, Tuhan, saya nggak mau mencuri kemuliaan.
Saya dari pembukaan dan penutup nggak pernah naik ke mimbar. Saya sama istri saya di belakang garu. Karena termasuk Pak Timotius Arifin dalam Full Gospel itu gila. Mereka aja di Bali nggak pernah mau pakai tempat itu. Karena itu kan tempat itu. Saya istri berdoa di belakang. Waktu itu ngomong gitu, anak saya Ken ini masih SMP, masih SMA kelas 1. Ngomong gitu, anak saya perempuan marah. Saya sedih sekali. Tapi waktu saya di kantor, anak saya Ken ini ikut saya. Dia ngomong gitu, Dad, I don't care people talk about you, but I want to tell you something. Eagles always fly alone. Burung Raja Wali itu selalu terbang sendiri. Di tengah badai burung Raja Wali itu. Dan karena anak saya itu ngomong gitu Pak ya, saya tuh merasa, dan saya puji Tuhan hari ini ya, anak saya, mantu saya, bukan sombong, anak saya running sekarang di internasional sebagai internasional director for young profesional seluruh dunia. Dan dia bicara di Amerika Latin, di Meksiko, di semua konvensi 2 tahun yang terakhir dia bicara di pembukaan, dia bicara di Jerman, di kemarin 2012 bicara di ini yang Rusia yang pecahan itu, bicara di 8.000 anak muda seluruh Eropa. Jadi saya melihat satu hal Pak, Full Gospel nggak pernah berutang apa-apa dalam hidup saya. Melalui Full Gospel ini pribadi saya terbentuk. Saya orang yang kasar, orang yang sombong. Di sini Tuhan ajar saya. Dan saya merasa there is no perfect leaders. Tidak ada satu di antara kita ini yang sempurna. Kita hanya sempurna ketika kita ketemu Tuhan. Saya menutup 4 hal ini untuk setiap leader di tempat ini. 4 hal yang harus dijaga oleh leader. Nomor pertama, ya. Di dalam hidup kita ada 4 sisi. Yang pertama, sisi pertama ini orang luar melihat kita. Kalau Pak Hamdani, teman-teman di Full Gospel melihat saya itu bagus nggak saudara? Oh Pak Aryan bisnisnya bagus, mengasihi, dan bagus nggak? Tapi itu value yang paling rendah. Value yang paling rendah. Value yang lebih tinggi dari itu adalah orang-orang terdekat kita. Ketika istri saya mengatakan, oh suami saya pantas sebagai leader Full Gospel. Ketika anak-anak saya mengatakan, papa saya memang bagus kok. Ketika sopir saya yang setiap hari dengar saya bicara dengan siapa, 18 tahun jadi sopir saya, dia dengar saya bicara, dia bawa saya kemana, dia mengatakan, kalau sopir mengatakan, saya bersyukur dia mengatakan anak saya, karena saya bilang, ya udah kerja sama anak saya yang perempuan yang tua waktu hamil, dia bilang enggak, sampai ngomong sama anak saya sampai mati ikut bapak aja. Ketika sopir, pembantu, istri, anak-anak kita mengatakan bahwa bos saya, papa saya, suami saya itu orang yang baik, orang yang benar, value-nya lebih tinggi. Amin. Serah jaga ini. Yang ketiga, kita bisa tipu istri kita, kita bisa tipu anak kita, khususnya saya. When I travel alone, ketika saya sendiri di kamar hotel, ketika saya sendiri, tapi belakangan ini saya nggak pernah, sudah lama saya nggak pernah travel sendiri, selalu dengan anak, dengan mantu, kadang-kadang dengan tidak pernah sendiri. Dan itu ya bagian yang harus kita jaga. Tapi saya yang paling tahu, istri saya bisa mengatakan saya bagus, teman-teman, orang terdekat, tapi saya yang tahu siapa saya. Amin. Dengan gadget, dengan apa yang kita punya, saya yang paling tahu. Apalagi hari ini saya usia 60 tahun, istri saya usia 58 tahun. Dia tidak bisa berfungsi seperti waktu dia masih 40 tahun, 30 tahun. Sebagai suami dalam usia seperti saya ini, miliki semuanya, uang, memiliki semuanya.
baik atau tidak. Dan ini value lebih tinggi. Karena banyak kita lihat Pak, kita lihat banyak pemimpin gereja, banyak hamba Tuhan. Dan saya mengatakan hari ini depan saudara, kalau saya masih bisa bertahan hari ini seperti ini, nggak punya istri lagi, apakah kalau ada bintang film saya nggak tegur? Saya manusia biasa sama dengan Bapak. Saya punya uang, saya punya segalanya. Oke. Kalau saya nggak jatuh, saya ngomong ke istri saya, it's not karena istri saya pendeta, it's not karena saya ini pemimpin full gospel, ada pengaruhnya. Satu hal, hanya karena anugerah Tuhan dan lingkungan. Makanya sebagai pemimpin kita perlu apa Pak? Saya paling takut kalau mereka bilang saya senior. Senior itu artinya sudah tidak ada gunanya Pak. Saya juga bukan pemimpin Pak, karena pemimpin itu akan dihakimi, guru itu akan dihakimi lebih dulu. Saya lebih senang kalau dikatakan sebagai mentor. Mentor itu artinya, mentor itu hanya bisa berfungsi kalau ada mentis, ada pengikutnya Pak. Dalam hidup saya punya beberapa mentor. Di dalam bisnis, saya punya mentor, Pak Ciputra. Dia salah seorang yang bagus, yang punya AKR Pak Haryanto. Beberapa orang di luar negeri, di Tiongkok ada beberapa bisnismen yang benar-benar saya kenal secara pribadi. Saya melihat dalam krisis bagaimana Pak Ciputra. Di dalam hamba Tuhan, saya punya beberapa mentor. Di antaranya Pak Stephen Tong, beberapa mentor. Ya. Di dalam bisnis, di dalam keluarga juga sama. Tapi yang paling susah cari mentor itu di dalam keluarga. Dulu saya punya salah satu mentor yang luar biasa. Dia menjadi bapak daripada keluarga Amerika, Raymond Scholder. Sayang di usia 67 tahun dia ceraikan istrinya. Dia membereskan pernikahan 15 juta orang di dunia diberkati. Di Indonesia ini banyak keluarga yang dipulihkan. Ketika di usia itu dia bisa menceraikan istrinya. Seluruh keluarga Amerika menangis. Jadi saya ingin mengatakan, when I stand before you hari ini masih bisa begini, it's not karena kegagalan kita. Tinggal waktu kita jatuh. Tapi kita nggak bisa jatuh, anugerah Tuhan. Yang kedua, you put sebagai mentor dan you punya mentis. Ketika saya mau melakukan sesuatu yang salah di dalam kata-kata aja, misalnya tadi Pak Rian 30 tahun, saya harus clarify. Karena banyak mentis saya yang tahu. Tomang chapter aja baru 29 tahun, mengasa dia 20-30 tahun. Padahal saya nggak boleh ngomong itu. Memang benar saya baru terdaftar tahun 87 member ya. Tapi sebelum itu di kantor saya itu Pak Sadeli udah datang. Di Jakarta Pusat ini Pak, di awalnya Jakarta Pusat, di Jakarta, seluruh Indonesia ada 3 chapter yang sangat kuat. Jakarta Pusat chapter waktu itu ada Pak Sadeli, Hakim Gani, David Sunarko, di Tomang chapter dan Gading, Kelapa Gading. Tapi mengapa full gospel di Tomang bertahan? Itu yang tadi, kunci-kunci itu. Dan Tomang chapter dari dulu pelayanannya suami istri. Sehingga awal-awalnya tuh Pak Talas itu paling benci. Selalu di Tomang chapter itu bukan full gospel, itu chapter perempuan. Kita set up full gospel di Tomang dari awal itu couples chat, couples meeting. Jadi selalu ada 2 meja untuk ibu-ibu. Sehingga mereka melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita bersaksi, yang ketiga tadi Pak ya. Jadi kita yang paling tahu. Tapi yang keempat, one day kita semua menunggu ini saudara. Kita nggak tahu kapan. Apakah Natal ini yang terakhir untuk kita? Tapi satu hal yang kita nunggu Pak, ketika Tuhan mengatakan, hai sabarlah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kerajaan Tuhan. Waktu kita nggak banyak. It's not karena saya udah 60. Meninggal bukan tentang tua Pak. We never know masih berapa waktu Tuhan kasih. Tapi when God chose you as leader, when God chose you as chapter president, field rep, RB, saya go through this position. He chose you. Tuhan memilih engkau. Dan dia menempatkan kita di wadah ini
untuk pergi dan menghasilkan buah. Ketika kau lakukan itu, apa saja yang kau minta dalam namaku untuk kemuliaan Dia, Dia akan memberikan itu padamu. Banyak kita yang merasa kecewa, gue udah melayani di full gospel, tapi gue gak mendapatkan apa-apa. Aku kemana, man? Pak Gunawan Setia Dharma itu salah satu mentor saya. Saya belajar saat ini, saya belajar dari Pak Hamdani, saya belajar dari Edward. Tidak ada pemimpin, saya belajar dari Pak Roni Sukamto dan Pak Antonius Kutirai. Kita bisa belajar dari semua orang tanpa harus perlu. Saya melihat ini, saya hati bersuka cita sekali loh dengan lihat Pak. Mungkin kita baru ketemu sekali ini, atau Bapak lihat saya jarang lihat Bapak gitu ya. Minta ampun, minta maaf, karena memang tanggung jawab begitu banyak. Tapi ketika bicara di tempat seperti ini, cuma bilang Tuhan terima kasih. Saya ingin katakan ini, di dunia ini fellowship seperti kita ini terlalu banyak. Semua gereja di Jakarta ini yang besar pernah mencoba membangun men's fellowship, termasuk di gereja kami, tapi nggak ada yang bertahan. Why? It's all about vision. Visi chapter ini, full gospel ini, kalau mati pun, kita ini semua mati hari ini 2-3 hari, dan kita tidak mau kerjakan full gospel. Saya nggak pernah mikir bahwa hari ini saya bisa lihat yang namanya Pak Hamdan, saya bisa melihat Bapak, saya bisa kalian melihat semua, karena Tuhan yang bangkit, Tuhan yang mempertahankan visi ini. Dan opportunity itu nggak selalu ada, nggak selalu ada. It's an honor and privilege bagi kita dipilih Tuhan. Di luar sana masih banyak orang yang lebih kaya, di luar sana masih banyak orang yang lebih pintar, lebih segala-galanya dari kita di tempat ini. Tapi Tuhan gak milih mereka. Tuhan memilih kita, Anda dan saya. Ketika Dia pilih kita, Dia akan memperlengkapi kita. Saya harapkan, maafkan saya kalau ini kayak khotbah, tapi saya ingin sharing ini kepada saudara. Satu hal, melayani di full gospel ini is not jabatan. Karena one day setiap Anda dan saya akan berdiri di hadapan Tuhan. Sebenarnya tadi saya siapkan satu, saya bicara kemarin di Jepang tentang parables of talenta, perumpamaan talenta. Saudara jangan pikir bahwa saya sebagai RD atau IT, Bapak sebagai tiketing. One day nanti kita ketemu Tuhan terus saya mendapat posisi yang paling tinggi. Enggak. Semua kita dibayar satu gitu. Dan God calling you. Talenta itu, you yang terima 5 talenta, you terima 2 talenta, you menerima 10 talenta. Apa kata Tuhan Yesus? Kau adalah hamba-Ku yang baik dan setia. Itu aja. 5, 3, 10. Kalau saya dapat 5 talenta, yang saya kerjakan cuma 4, saya hamba yang setia. Jadi orang yang ngurus tiketing, orang yang ngurus yang bicara, field driver, kita semua akan dibayar satu dinar. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh supaya one day panggilan yang terakhir dalam hidup kita, ketika kita ketemu Tuhan. Matius 7:22 itu tidak terjadi. Kita melihat Tuhan, bukankah aku sudah membangun chapter sekian banyak? Tuhan, aku membangun gereja. Tuhan, aku mau mengeluarkan uang, waktu, tenaga untuk membangun chapter-chapter tugas. Dan Tuhan mengatakan, hanyalah daripadaku pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Mengapa sampai itu terjadi, saudaraku? Intimasi yang Bapak tadi katakan. Jadi saya ditawarin banyak, Pak, mau posisi ini, enggak pernah. Saya bisa dukung, financially saya dukung banyak pelayan, tapi hati, tenaga, waktu saya ada di Fugas. Saya takut sekali. Saya nggak merasa karena saya udah melayani ini terus nanti banyak kita orang Kristen sudah take advantage. Wah, masuk surga. Saya sampai hari ini saya bilang, Tuhan, nanti kalau saya mati nanti, saya ngomong ke anak-anak saya, di peti mati saya taruh pin full gospel aja. Karena hidup saya ngerti panggilan saya. It's not karena jabatan saya.
Saya nggak melihat Tuhan kalau one day saya mati, saya bisa lihat pintu kerajaan Allah aja, itu udah luar biasa. Itu udah luar biasa. Hati-hati di dalam kita hanya anugerah Tuhan. Don't take for granted. Melayani dengan hati yang sungguh-sungguh.